Seorang yang mengawetkan penis Rasputin ini bahkan dijadikan jimat, guys. Oke guys, kasus yang akan kita bawakan kali ini merupakan kasus dari seorang yang sangat terkenal pada dinasti Romanov pada saat itu, yang bernama Rasputin. Rasputin ini dikenal memiliki wajah yang sangat menyeramkan, dan juga dia dikenal akan kekuatan mistisnya. Bahkan banyak rakyat Rusia pada saat itu percaya Rasputin ini menggunakan ilmu hitam untuk mendapat kepercayaan dari keluarga kerajaan. Oke guys, sebelum kita mulai ceritanya, intro dulu. Grigori Rasputin yang lahir pada tahun 1872 di Taiman yang berlokasi di ujung Serbia. Dia merupakan anak dari seorang petani. Sejak kecil, Rasputin ini sudah dikenal sebagai anak yang memiliki kekuatan mistis. Itulah mengapa Rasputin ini sangat disegani di desanya. Hingga akhirnya pada usia 19 tahun, Rasputin memutuskan untuk pergi dari desanya dan menuju hutan Serbia. Yang konon katanya di dalam hutan tersebut terdapat sebuah sekte di mana Rasputin ini dapat memperdalam ilmu mistisnya. Sekembalinya Rasputin ini dari hutan, banyak yang berubah dari sosok Rasputin. Jadi Rasputin ini terlihat lebih rapi, namun dia lebih pendiam. Akan tetapi yang lebih mencolok dari perubahan Rasputin adalah masyarakat merasakan kekuatan mistis yang dimiliki Rasputin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu dibuktikan dari metode yang digunakan Rasputin dalam penyembuhannya itu sangat aneh. Hal ini tentu sangat membuat masyarakat curiga jika si Rasputin ini selama berada di hutan dia bergabung dengan sekte sesat. Itu terbukti ketika si Rasputin ini mendirikan sektenya sendiri di desanya. Sekte tersebut menganut aliran yang sangat bertolak belakang, di mana di dalam sekte tersebut berhubungan seks merupakan ritual di dalam penyembuhan. Pada akhirnya sekte yang dibangun oleh Rasputin ini berkembang sangat cepat. Bahkan rumor yang beredar penis yang dimiliki oleh Rasputin itu dapat menyembuhkan segala penyakit. Tidak tanggung-tanggung guys, banyak orang-orang bangsawan dari Rusia yang datang jauh-jauh ke Serbia hanya untuk melakukan terapi pengobatan melalui penisnya si Rasputin ini. Hingga pada tahun 1903, Rasputin pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke Saint Petersburg, Rusia. Jadi si Rasputin ini mengaku mendapatkan wahyu kalau kerajaan Rusia membutuhkannya. Secara kebetulan ketika itu Raja Tsar Nicholas II dan Ratu Tsarina Alexandra yang pada saat itu dihadapkan pada putra mahkota yang bernama Alexei, di mana sang putra mahkota sedang mengalami penyakit misterius. Bahkan putra mahkota pada saat itu sedikit saja mengalami luka, maka luka tersebut akan menjadi pendarahan hebat. Hal itu tentu sangat menakutkan pada saat itu, dikarenakan kurangnya pengetahuan soal medis. Karena itulah raja dan ratu beranggapan bahwa itu adalah ulah dari ilmu hitam. Pada saat itu, penyakit yang diderita oleh Alexei ini awalnya sangat dirahasiakan oleh pihak kerajaan. Namun berkat koneksi dari para bangsawan yang pernah menjadi pasiennya, akhirnya Rasputin dapat mengetahui penyakit yang diderita Alexei pada saat itu. Karena koneksi yang dimiliki Rasputin, akhirnya Rasputin diperkenalkan oleh seorang bangsawan kepada Raja Tsar Nicholas II sebagai seorang biarawan sakti. Setelah bertemu sang raja, akhirnya Rasputin meminta izin untuk menemui Alexei dan mendoakan kesembuhannya. Setelah bertemu dengan Rasputin, secara mengejutkan penyakit yang diderita oleh Pangeran Alexei perlahan mulai menghilang. Hal ini membuat raja dan ratu menjadi kagum dengan Rasputin dan menjadikannya sebagai penasehat spiritual kerajaan. Jadi guys, itulah awal 10 tahun berikutnya Rasputin memiliki kekuasaan besar pada kerajaan. Tidak hanya terhadap keluarga kerajaan, tapi juga dengan masalah kenegaraan. Selain itu, Rasputin juga ikut terjun dalam masalah politik di Rusia. Rasputin juga secara diam-diam menyebarkan ideologi yang dia miliki kepada seluruh masyarakat Rusia, di mana jika berhubungan badan dengannya akan membuat seseorang awet muda dan menyembuhkan penyakitnya. Hingga terdengar sebuah isu di mana sang ratu melakukan skandal dengan Rasputin. Ketika itu, berita skandal tersebut sampai ke telinga sang raja. Akan tetapi sang raja menolak untuk percaya. Saat itu, sang raja beranggapan bahwa Rasputin adalah orang yang suci dan tidak mungkin Rasputin ini melakukan skandal dengan sang ratu. Namun guys, dengan berjalannya waktu
itu, pada tahun 1911, skandal Rasputin pada akhirnya menjadi isu nasional, bahkan sampai menarik perhatian Perdana Menteri kala itu yang bernama Stolypin. Jadi Stolypin ini dengan berani datang menghadap sang raja dan memberitahukan tentang skandal yang menjadi isu nasional di dalam kerajaan. Akhirnya pada tahun 1914, sang raja pun mengusir si Rasputin dari kerajaan. Namun nasib baik Rasputin belum selesai sampai di sini, guys. Hanya berselang beberapa bulan kemudian, Rasputin pada akhirnya kembali dipanggil oleh sang ratu. Jadi guys, sang ratu ini khawatir akan kesehatan putranya semenjak kepergian Rasputin. Awalnya sang raja sangat menolak kedatangan Rasputin. Akan tetapi karena sang ratu mempunyai pengaruh yang sangat besar di kerajaan, pada akhirnya sang raja pun membiarkan Rasputin kembali ke kerajaan. Dan seluruh skandal yang menyelimuti Rasputin pada akhirnya diabaikan oleh sang raja. Hingga pada pertengahan tahun 1914, Perang Dunia Pertama pada akhirnya pecah. Sebagai raja dan kepala negara, Raja Tsar Nicholas II pada akhirnya pergi ke medan perang untuk membantu pasukannya yang sedang berperang. Sebelum kepergian sang raja, urusan negara pun diberikan kepada sang ratu, yang kemudian menjadikan Rasputin sebagai penasehat mendampingi sang ratu. Sejak akhir tahun 1914 hingga akhir tahun 1915, Rasputin menjadi manusia yang paling berkuasa di Rusia. Bahkan kekuasaan yang dimiliki Rasputin itu begitu besar, mulai memilih menteri negara sampai memilih pejabat negara. Akan tetapi orang-orang yang ditunjuk oleh Rasputin itu sama sekali tidak becus. Bahkan orang-orang tersebut sama sekali tidak memiliki pengalaman di bidang politik. Akibatnya kerajaan Rusia pada saat itu kian merosot. Bahkan guys, pamor dari Raja Tsar Nicholas II kian hancur di mata masyarakat Rusia pada kala itu. Melihat hal yang dilakukan Rasputin saat itu dengan menghancurkan kerajaan Rusia secara perlahan, tentu saja membuat beberapa keluarga kerajaan memiliki niat untuk membunuh Rasputin. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan kerajaan Rusia pada saat itu. Beberapa percobaan pembunuhan sudah pernah dilakukan oleh pihak kerajaan pada saat itu. Bahkan keluarga kerajaan sampai menyewa seorang pelacur untuk membunuh Rasputin. Pelacur itu mengatakan bahwa dia sudah menusuk perut Rasputin dan langsung merobeknya hingga isi dalam perutnya Rasputin itu keluar semua. Tetapi guys, secara ajaib keesokan harinya Rasputin kembali ke istana dengan keadaan sehat seperti tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya 3 orang kerajaan pada saat itu yang bernama Pangeran Felix Yusupov, lalu ada Dewan Legislatif Vladimir Mitrofanovich, dan keponakan sang ratu Grand Duke Dmitri kembali untuk merencanakan pembunuhan Rasputin. Dan kali ini mereka harus memastikan bahwa si Rasputin ini harus mati. Dimana guys, skenarionya Yusupov akan bersama Rasputin dan 2 lainnya yaitu Vladimir dan Dmitri akan berjaga di luar sembari melihat keadaan. Hingga pada malam tanggal 29 Desember 1917, di sana Rasputin diberikan sajian mewah seperti minuman anggur dan kue yang disukai oleh Rasputin. Yang tidak disadari oleh Rasputin adalah bahwa kue yang disajikan untuknya telah diisikan racun dengan dosis yang sangat tinggi. Bahkan dosis tersebut dapat membunuh 1 ekor gajah. Pada awalnya Rasputin sempat menolak untuk makan makanan yang setelah disajikan, akan tetapi setelah mendapatkan paksaan dari Yusupov, pada akhirnya Rasputin pun menerima hidangan yang disajikan. Setelah memakan kue tersebut, tidak terjadi apa-apa terhadap Rasputin. Setelah melihat kondisi tubuh Rasputin yang tidak terjadi apa-apa dikarenakan racun tersebut, Pangeran Yusupov pun tidak kehabisan akal, di mana dia segera menyajikan minuman anggur yang sudah tercampur dengan sianida. Beberapa saat setelah meminum anggur tersebut, Rasputin mengeluh karena merasa sakit di perutnya. Akan tetapi setelah beberapa saat dia bangun dan seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah melihat kejadian itu, secara spontan Pangeran Yusupov pun langsung mengambil senjatanya dan menembak Rasputin tepat di jantungnya. Berbeda dengan Rasputin yang kala itu terkena tembak tepat di jantungnya, ternyata Rasputin ini masih hidup. Bahkan Rasputin sempat merangkak dan berjalan keluar melewati pintu belakang istana. Setelah Rasputin berhasil keluar, hingga Dmitri yang pada saat itu berjaga di luar melihat Rasputin yang sedang berjalan sempoyongan. Pada akhirnya si Dmitri ini menembak Rasputin sebanyak 3 kali, yang salah satunya mengenai kepalanya. Dan pada akhirnya Rasputin pun tewas
tewas di tempat. Setelah berhasil membunuh Rasputin, akhirnya ketiga orang tersebut mengikat dan membungkus mayat Rasputin dan membuangnya ke Sungai Neva. 10 minggu setelah kematian Rasputin, pada tepatnya tahun 1917, revolusi Rusia akhirnya terjadi yang membuat dinasti kerajaan Romanov pada saat itu akhirnya runtuh. Yang membuat ini menjadi suatu perhatian adalah ketika ramalan yang diucapkan oleh Rasputin sebelum pembunuhannya, di mana Rasputin ini sempat memberikan ramalan kepada anggota sektenya di mana dia akan segera dibunuh pada saat itu. Nah, apakah isi ramalan tersebut? Aku bacakan, guys. Aku dapat merasakan bahwa aku akan mati sebelum tahun baru. Jika aku mati dibunuh oleh rakyat biasa, maka raja dan keturunannya akan memerintah Rusia selama berabad-abad yang akan datang. Tapi jika keturunan kerajaan yang membunuhku, maka seluruh keturunan kerajaan akan dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Sejak saat itu, banyak yang menganggap Rasputin ini adalah utusan Tuhan, di mana seluruh anggota keluarga kerajaan pada saat itu diseret oleh rakyatnya ke balai kota lalu dipenggal, guys. Legenda Rasputin pada akhirnya bertahan sampai saat ini, di mana setelah kematiannya ada seseorang yang mengawetkan penis Rasputin ini, bahkan dijadikan jimat, guys. Oke guys, thank you sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian punya cerita-cerita yang ingin kita ceritakan, langsung komen di bawah aja, guys. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen ya guys. Sampai jumpa. See you.